Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Lukas Priyatno pada segmen cerita horor pendaki gunung. Apa kabar kalian semua? Gua doakan kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala musibah yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutkan cerita Gunung Cermai bab kedua. Penasaran dengan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Yang belum nonton part 1, linknya gue taruh di deskripsi ya. Sebelum kalian masuk ke ceritanya, kalian bisa subscribe terlebih dahulu agar gue bisa lebih bersemangat lagi membuat kisah-kisah terbaru di channel ini. Like videonya, tinggalkan komen di kolom komentar, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang sudah support gue sejak awal, gue ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian yang memiliki pengalaman menarik seputar gunung, urban legend, dan kisah-kisah horor lainnya, kalian bisa DM ke Instagram gue dan juga Facebook gue. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, cerita horor pendaki gunung dimulai. Jangan tutup mata kalian, karena mereka ada di sekitarmu. Suara langkah kaki yang begitu jelas terdengar, meski dalam keadaan hujan. "Bang, coba cek," kata Murni yang duduk di sebelah Ari. Aku mengambil senter, lalu menyorotkan pada bagian tenda lebih dahulu. Cahaya senter itu menembus keluar. Aku melihat seksama, tetapi tidak ada siapa-siapa. Air hujan yang turun begitu deras bergemelapan tersorot cahaya senter. Ku buka resleting tenda sedikit dan mengarahkan cahaya senter keluar, tepat ke tenda Seto dan Agi. "Gi!" seruku. Lalu terdengar sautan dari tenda sana. "Hah? Apa, Kas?" Kemudian entah Seto atau Agi yang ikut menyorot balik senter ke arah tenda kami. "Lu tadi keluar gak?" "Enggak." "Kenapa?" "Oh, enggak. Ya udah kalau kayak gitu." Aku menutup resleting tenda dan mematikan senter. Mungkin bukan aku saja yang menyadari kalau Yura merasa takut, hingga Murni berkata sambil menepuk-nepuk lutut Yura yang duduk di sisiku, "Jangan takut, awal muncak emang belum biasa. Tapi kalau kedua kalinya pasti udah biasa. Gak apa-apa, kayak gini emang sering kejadian kok. Tenang." "Iya mbak," jawab Yura. Kulihat jam di ponsel yang minim sekali sinyal, sudah jam 10:30 malam. "Tidur aja, gak apa-apa," kataku pada Yura. Kok aku kayak..." Murni bergelagat aneh. Ia memegang perutnya dan mengecek bagian tenda yang ia duduki. "Kenapa? Jangan bilang low mens ya," kata Ari. "Masa sih?" kata Murni. "Bulan ini Mbak Murni udah dapet belum?" Yura bertanya. "Belum sih, tapi biasanya pertengahan bulan. Masa sekarang sih?" Suara hujan di atas tenda semakin keras, bahkan dingin semakin terasa, sampai kita yang berbicara beberapa kata mengeluarkan uap tipis yang dapat keluar dari mulut. "Edan, dingin banget," kata Ari. Aku kembali membuka resleting tenda, melihat keluar lalu segera kututup lagi. "Pantesan dingin banget, hujan es," kataku. "Hah? Beneran kak?" tanya Yura. Dia melirik ke belakang, ke bagian tenda di belakang tubuhnya. "Iya, hujan es," jawabku lagi. "Aduh." Murni menghembuskan nafas berat. "Kayaknya aku beneran dapet nih bang. Gimana dong?" "Yura, bawa roti nggak?" tanya Murni.
Gadis itu menggeleng. Enggak mbak, soalnya aku lagi enggak. Kami semua tampak berpikir sampai Ari mulai menyarankan pakai kaos kaki untuk menolong Murni. Pakai kaos kaki kita aja gimana? Kamu bawa kaos kaki double kan? Tanyaku pada Yura. Bawa, jawabnya. Akhirnya kami berempat harus merelakan kaos kaki cadangan kami di tas untuk Murni. Untung saat tenda milik Murni dan Yura terbalik, tas mereka terbungkus mantel jas. Jadi tas itu tidak basah. Cukup gak nih 4 pasang kaos kaki? Tanyaku pada Murni. Dia merapikan kaos kaki kami dan kaos kakinya ditumpuk hingga menjadi tebal. Cukup kayaknya buat malam ini sampai pagi, katanya. Kami tidak langsung tidur, mengisi kedinginan itu dengan berbincang banyak hal random. Seperti Yura yang asli mana, kenal denganku sejak kapan, dan Ari menyambung cerita kalau sebelum dia kesini, dia kehilangan uang 100.000. Beberapa saat, hujan es itu mereda, menyisakan rintik-rintik gerimis. Murni tak menyiakan waktu itu. Dia pun mengajak Yura keluar sebentar untuk menemaninya memakai kaos kaki kami yang sudah dia tumpuk, yang akan menyelamatkan kerepotannya sementara. Yura, temenin keluar sebentar yuk. Ayo. Dua gadis itu keluar. Begitu tenda dibuka, semerbak hawa dingin masuk terasa sampai paru-paru. Ada-ada aja, kata Ari. Tak lama, mungkin 15 menit mereka kembali. Saat itu, kami memutuskan untuk tidur. Yura bersebelahan dengan Murni, paling ujung yang ada di sisi kiriku, sedangkan sisi kananku ada Ari. Awalnya semuanya normal, sampai di tengah tidurku, aku harus bangun karena merasakan getaran dari sisi tubuh. Setelah kulihat, Ari tampak mencurigakan. Ri, lu kedinginan ya? Suaraku membangunkan Murni, lalu Yura. Murni melihat jam di ponselnya. Jam 12:06, ada apa bang? Mas Ari kenapa? Kedinginan kayaknya, jawabku. Tubuh Ari menggigil hebat. Aku dan Murni yang tahu kondisi itu langsung panik. Tanpa banyak pikir, aku langsung mencopot 2 jaket yang aku pakai sekaligus. Nih, lu pakai jaket gue. Ari memakainya. Kemudian Murni juga mencopot jaketnya, memakaikan di kaki Ari dengan cara memukus kakinya. Ekor mataku menangkap gerakan Yura yang akan ikut melepas jaket. Segera aku menoleh padanya dan berkata tepat di dekat wajahnya, "Jangan, kamu jangan copot jaket." Murna menatapku bingung. Tapi tadi jaket Mas Ari aku yang pakai sampai basah. Sepertinya dia merasa bersalah. Enggak, kamu pakai jaket kamu aja, jangan dicopot. Di luar masih hujan, dingin, kataku. Yura terdiam, tetapi dia melihat ke arah Ari yang menggigil. Dengan Murni yang memeluk Ari mencoba membuatnya tetap hangat sambil berkata pelan, "Kuat mas, kuat." Aku langsung mengambil bawang putih dari dalam tas ransel dan memipihkannya menggunakan korek api. Dan setelahnya aku berikan pada Ari untuk ditelan. "Niri, jangan dimuntahin ya, biar badan lo hangat," pintaku. Aku berharap setelah makan bawang putih tersebut, suhu tubuhnya perlahan kembali normal. Setengah jam, hujan dan angin masih belum reda lagi. Sialnya, dingin saat itu benar-benar tidak main-main. Murni menatapku, menyenggol jari jempolku dengan kakinya, kemudian memberikan ponselnya padaku dengan keadaan layar menyala. Yang ternyata dia ingin aku membaca sesuatu di papan ketik WA-nya. Tuh, Yura kayaknya kedinginan. Kasihan, jaga-jaga. Langsung aku melihat ke arah Yura. Dia diam sambil memeluk tasnya sendiri. Ku kembalikan ponsel Murni dan beralih posisi duduk sedikit miring menghadap gadis itu. Dengan lancang, aku menyentuh jarinya hanya untuk memastikan, dan ternyata jarinya sangat dingin sekali. Dingin, kataku pelan. Dia mengangguk, mengangkat kepala dan menatapku. Wajahnya pias, bibirnya yang berpoles lipstik merah jambu itu tampak pucat. Khawatir, aku berkata, "Maaf, boleh peluk? Biar suhu tubuh kamu gak terlalu dingin," bisikku.
Entah karena terlalu dingin mungkin dia mengizinkanku. Dengan perlahan dan hati-hati, aku memeluknya dari samping. Kakinya yang tertekuk di depan ku injak ringan. Langsung begitu terasa kulitnya benar-benar dingin. Bukan hanya itu, bahkan aroma parfum yang Yura pakai tercium ringan, membuat dada berdetak tak karuan. Tak pernah terfikirkan olehku kalau akan melakukan itu pada gadis yang belum terlalu ku kenal secara langsung. Apalagi pada pemilik akun perempuan yang hanya bisa kupandangi tulisannya dan menjadi pengagum rahasianya. Sampai tak terasa, aku tertidur sambil duduk dengan dia yang masih ada di dekapan entah berapa lama. Namun, lagi-lagi aku dan Yura bangun saat Murni membangunkan kami. Bangun-bangun, katanya. Temenin keluar sebentar, kata Murni pada Yura. Kulihat wajahnya tidak sepucat tadi. Ari juga sudah terbaring tidur dengan terbungkus jaket-jaket kami. Mau kemana? Tanyaku. Keluar, jawab Murni agak ketus. Murni meraih tangan Yura dan mengajaknya keluar. Hujan sudah berhenti, tidak sedingin tadi. Aku menyusul keluar. Mau kemana? Tanyaku sekali lagi. Murni tidak menjawab. Dia tetap menarik Yura, bahkan Yura sampai melihatku bingung. Melangkah cepat, ku tahan pundak Murni, membuatnya berbalik. Ditanya, lu mau kemana? Kemana apa sih? Aku terkejut saat Murni membentak. Agi dan Seto keluar dari tenda, mungkin karena mendengar suaraku dan Murni. Kenapa? Tanya Seto. Ini nggak tahu. Lu mau kemana? Tanyaku sekali lagi pada Murni. Mau ngebenerin ini, mau apa lagi? Bukan aku saja yang kaget. Yura, Seto, dan Agi pun terkejut melihat Murni yang marah-marah. Udah, gak usah ikut. Mau ngeliatin emangnya? Katanya. Murni kembali menarik Yura dan pergi ke tempat gelap di sisi pohon. Aku, Seto, dan Agi bingung kalau untuk mengecek apakah dia bocor atau tidak. Bukannya tidak harus jauh-jauh. Kami bertiga malah melihat Murni membawa Yura terus berjalan. Terdengar samar Yura bertanya mau kemana, tetapi tak terdengar jawaban Murni. Aku terdiam sampai Agi bertanya, dia marah ke lo kenapa? Ada masalah apa sih? Gue gak tahu. Tiba-tiba dia marah kayak gitu, jawabku. Susulin gak ya? Susulin aja sana, perasaan gue gak enak, kata Seto. Aku akhirnya mengambil senter dan menyusul mereka. Lalu, belum jauh aku dari tenda, terlihat Murni berjalan ke arahku sendiri. Lah, kok lu sendiri? Tanyaku heran. Sendirilah, orang kalian tidur. Ngapain tuh rame-rame pada di luar? Tanyanya balik, melihat ke arah Seto dan Agi yang berdiri di luar. Lah, Yura mana? Perasaanku mulai tak jelas. Ya kan tadi di tenda masih tidur sambil duduk sama Bang El, katanya. Barusan sama lo, kataku. Enggak, aku keluar sendiri ya Allah. Jantung berdetak kencang, panik dan mulai kacau saat itu. Aku berdiri, melihat Murni dengan tatapan kosong, sedangkan Murni juga menatapku tidak mengerti. Lanjut bab 3.